Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqunal mu'minun. Haitsu qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Amma ba'd. Jamaah Jumat rahimakumullah, kami mewasiatkan kepada diri kami sendiri dan juga kepada jamaah sekalian untuk terus meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan dan karuniakan kepada kita, karena tidak ada sebaik-baik bekal yang kemudian kita miliki untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala kecuali ketakwaan yang kita miliki. Sebagaimana firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Jamaah Jumat rahimakumullah, sebagaimana yang kemudian dijelaskan oleh para ulama bahwa keimanan yang dimiliki oleh seorang mukmin itu bisa bertambah dan berkurang. Bertambah dengan adanya ketaatan yang dijalankan dan berkurang dengan adanya kemaksiatan yang dilakukan, yang semuanya itu menghantarkan kepada akhir nanti bagaimana kemudian dia akan mendapati balasannya ketika di akhirat. Sebagaimana juga dijelaskan oleh para ulama, terlepas dari perbedaan di antara mereka bahwa dosa itu ada dosa besar juga dosa kecil. Meskipun sebagian ulama mengatakan bahwa dosa itu semuanya sama, tidak boleh didekati, hatta meskipun itu dianggap sebagai dosa kecil. Tapi terlepas dari perbedaan yang ada, bahwa dosa-dosa besar adalah bagian di antara yang paling penting untuk kita perhatikan dan kita jauhi, karena yang demikian bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, dan ancaman tentang hal ini cukup keras. Salah satu di antara akibat dari dosa besar sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah menjadikan seseorang itu mendapatkan hukuman had ketika di dunia, dan menjadikan dia mendapatkan azab yang pedih ketika di akhirat. Sebagaimana yang kemudian juga penting untuk kita jadikan sebagai perhatian adalah bagaimana jika seandainya ada seorang muslim yang kemudian terjerumus pada sebuah dosa besar, lalu kemudian ia ingin bertaubat darinya, dan apakah kemudian dosa-dosanya itu bagian dari yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam sebuah riwayat, sebuah kisah dari Ma'is bin Malik al-Aslami, salah seorang dari kalangan sahabat yang kemudian ceritanya masyhur disampaikan oleh para ulama terkait dengan bagaimana kesungguhan beliau di dalam bertobat dari sebuah dosa besar yang beliau lakukan. Suatu ketika Ma'is bin Malik radhiyallahu anhu terjerumus kepada sebuah perbuatan zina, hingga kemudian perbuatannya itu tidak menjadikan ia tenang, hatinya bergemuruh, seakan-akan dirinya itu ditindih gunung yang sangat besar, sehingga mendorong dirinya untuk kemudian
mendatangi Nabi SAW meskipun dengan berat hati karena saking takutnya beliau dengan dosa yang kemudian beliau lakukan, hingga akhirnya kemudian dia menemui Rasulullah SAW dengan mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sucikanlah diriku. Lalu kemudian Rasulullah pun menghardiknya dengan mengatakan, celakalah kamu wahai Ma'iz, pergi pulanglah dan bertaubat, karena sesungguhnya tidak ada sesuatu yang telah sampai kepadaku kecuali aku harus menegakkan hadnya. Maka kemudian Ma'iz pun tetap bersikukuh memohon kepada Nabi SAW hingga 3 kali. Akhirnya Nabi pun menanggapi permintaan Ma'iz. Dosa besar itu wujudnya banyak sekali, sebagaimana disebutkan oleh para ulama di dalam banyak kitab, sebagaimana di dalam kitabul kabairnya Muhammad bin Abdul Wahab, atau al-kabairnya Imam Al-Zahabi, atau kitab Az-Zawajir an Iktirafil Kabair Ibnu Hajar Al-Haythami, yang kemudian semuanya menyebutkan tentang berbagai macam dosa-dosa besar, baik itu berupa zina, membunuh, mengambil atau memakan riba dan lain sebagainya, termasuk durhaka kepada orang tua. Tapi bagian dari yang kemudian disepakati oleh para ulama bahwa dosa-dosa besar itu tidak ada yang kemudian mengeluarkan seorang mukmin dari keislamannya. Tidak ada yang menjadikan seorang muslim itu kufur dengan dosa yang kemudian dilakukannya. Dan ini menjadi bagian dari yang disepakati oleh para ulama Ahlussunnah. Sehingga yang perlu dilakukannya adalah bagaimana kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta dosa besar yang paling besar yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, jika seorang muslim itu melakukannya kemudian belum sempat bertaubat hingga ia meninggal dunia, maka kemudian disebutkan oleh oleh para ulama bahwa jika Allah menghendaki maka Allah akan mengampuninya, dan jika Allah menghendaki maka Allah akan menghukumnya. Maka dosa besar yang lebih kecil dan lebih ringan daripada kesyirikan tidak sampai pada derajat itu, dan ini menjadi bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Lalu bagaimana cara kita menghapus dosa-dosa besar yang mungkin pernah kita lakukan? Salah satu caranya adalah dengan bertaubat dengan taubatan nasuha, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, wa tubu ilallahi taubatan nasuha, yang kemudian diikuti dengan perbuatan baik dan ketaatan setelahnya. Para ulama menjelaskan, di antaranya adalah Ibnu Abdul Bar di dalam kitabnya Al-Istidhkar. Beliau mengatakan bahwa dosa-dosa besar tidak dapat terhapus kecuali dengan taubat. Al-Qadhi Iyad di dalam kitabnya Al-Ikmalul Mun'im bi Fawaidil Muslim juga menjelaskan bahwa dosa-dosa besar hanya bisa terhapus dengan taubat atau dengan rahmat dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Battal di dalam Syarah Sahih Bukhari menjelaskan bahwa adapun terkait dosa besar, ulama Ahlussunnah sepakat bahwa pelaku dosa besar harus bertaubat, mengakui kesalahannya, meninggalkan dosanya, dan bertekad untuk tidak kembali melakukannya. Maka kalau boleh kemudian kita simpulkan bahwa taubat itu unsurnya ada 3. Yang ini bagian dari yang tidak boleh kemudian diabaikan oleh seorang mukmin yang ingin bersungguh-sungguh bertaubat dari segala apa yang pernah dilakukannya selama hidupnya. Yang pertama adalah al-i'tirafu bidzam, mengakui dosa atau kesalahan yang kemudian dilakukannya. Dan yang kedua adalah bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama. Dan yang ketiga adalah mengisi sisa hidupnya dengan amal-amal soleh dan tidak kembali melakukan dosa yang pernah diperbuat sebelumnya. Dan ini menjadi bagian dari yang harus dilakukan oleh seorang mukmin sebagai bagian dari kesungguhan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara seseorang itu bertaubat dari dosa besarnya? Yang pertama, jika dosa besar itu adalah dosa yang dilakukan berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, seperti syirik atau yang semisalnya, maka ia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, mengakui kesalahannya, meninggalkan dosa tersebut dan bertekad untuk tidak kembali melakukannya.
Adapun jika dosa itu berhubungan dengan hak sesama manusia, seperti mencuri, memakan harta anak yatim, atau yang semisalnya, maka pelaku dosa harus bertaubat kepada Allah sekaligus mengembalikan hak tersebut kepada yang berhak untuk menerimanya. Bagian dari yang kemudian menjadi salah satu di antara apa yang disyariatkan di dalam Islam ketika kemudian seseorang berbuat kesalahan. Islam adalah agama dengan konsep kasih sayang yang sempurna. Hal ini tampak jelas dalam perkara seseorang muslim yang melakukan dosa besar. Di dalam Islam, hukuman had adalah bagian dari konsekuensi ketika itu disampaikan kepada hakim atau kepada qadhi atau kepada mereka yang kemudian berwenang untuk menegakkan hukum had tersebut. Tapi ketika itu tidak disampaikan, maka cukup baginya bertaubat dengan taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apa yang kemudian dikatakan Nabi kepada Ma'iz bin Malik, ya, yang kemudian ketika Ma'iz bin Malik mendatangi Nabi kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, sucikanlah aku dari perbuatan dosaku," yaitu perbuatan zina itu maksudnya. Lalu kemudian Nabi justru memerintahkan Ma'iz untuk kembali ke rumahnya dan bertaubat, menunjukkan bahwa hukum had itu tidak akan ditegakkan kecuali ketika kemudian ada laporan yang sampai kepada hakim atau kepada qadhi atau kepada khalifah yang kemudian berwenang untuk menegakkan hukum had tersebut. Dan ini menjadi bagian dari salah satu di antara bentuk kasih sayang Islam kepada seseorang yang berbuat dosa. Cukup baginya dirinya dan Allah saja yang tahu tentang perbuatannya. Sisanya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghentikan perbuatan dosanya dan kemudian kembali memulai lembaran baru dengan terus beramal taat, berbuat baik dan meninggalkan segala yang berpotensi bisa mengarahkannya kembali melakukan dosa yang sama. Demikianlah kasih sayang Islam hatta kepada mereka yang melakukan kesalahan. Maka jangan pernah menghukumi seseorang yang kemudian lantaran berbuat kesalahan seakan-akan dia tidak memiliki kebaikan sedikit pun. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi penjelasan kepada para sahabat yang telah berbaiat kepada beliau untuk tidak berbuat syirik, tidak berzina dan seterusnya, sebagaimana sabda beliau, "Wa man asaba min dalika syai'an fa uqiba bihi fid dunya fa huwa lahu kaffarah." Maka barang siapa yang mendapati salah satu dari perbuatan-perbuatan dosa tadi itu kemudian dihukum di dunia, maka hukuman had yang ditegakkan atasnya itu adalah bagian dari kafarah untuknya, penggugur dosa-dosanya. "Wa man asaba min dalika syai'an fa satarahu Allahu fa amruhu ilallah." Adapun yang kemudian melakukannya dan Allah pun menutupi kesalahan-kesalahannya, maka semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya'a aqabahu wa insya'a afa'an. Yang jika ia berkehendak, Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka Allah akan menghukumnya, dan jika Allah berkehendak yang lain, maka Allah akan mengampuninya. Jamaah Jumat rahimakumullah, demikianlah apa yang kemudian seharusnya dilakukan oleh seorang mukmin ketika kemudian dirinya mendapati pernah melakukan sebuah perbuatan dosa besar. Bersungguh-sungguhlah mengakhiri perbuatan dosa itu, karena salah satu di antara asbab su'ul khotimah adalah ketika seseorang itu terus-menerus melakukan perbuatan dosa hingga akhirnya kemudian dia mati dalam keadaan mengamalkan salah satu di antara dosa-dosa itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari apa yang kemudian berpotensi memberikan madarat kepada kita di dunia sekaligus menjadikan kita mendapatkan kesengsaraan ketika di akhirat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.